Pernah gak sih kamu mendengar ceramah-ceramah entah itu di masjid, di YouTube, ataupun pas lagi scroll TikTok, terus si penceramah menyampaikan satu cerita ataupun fadilah, yaitu keutamaan amal yang terdengar luar biasa banget. Semisal siapa yang membaca doa ini satu kali hari Jumat, maka dosa-dosanya selama 80 tahun bakal langsung dihapus, dapat istana di surga dari zamrudnya hijau dan dikawal 70.000 malaikat. Nah, kedengarannya indah banget kan teman-teman, bikin hati kita adem, termotivasi dan langsung pengen mengamalkannya. Tetapi pas dicek sama ahlinya, jebret, ternyata itu adalah hadis palsu ataupun maudhu teman-teman. Pertanyaannya sih, kenapa hadis-hadis model begini laris manis banget di panggung ceramah? Kenapa masyarakat kita dan bahkan sebagian penceramahnya sendiri kayak punya ikatan batin dan suka banget sama hal-hal yang kayak gini? Yuk kita bedah secara santai tetapi mendalam. Yang pertama, kita itu suka yang instan, termasuk dalam urusan pahala. Jujur aja teman-teman, secara psikologis manusia itu memang menyukai jalan pintas. Kita pengen kaya lewat jalur yang cepat, pengen kurus tanpa olahraga, dan pengen masuk surga lewat jalur fast track. Nah, hadis palsu sering sekali menawarkan skema investasi akhirat yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Cuma modal amalan ringan yang durasinya 2 menit, bonusnya bisa ngalah pahala jihad selama puluhan tahun. Ketika penceramah itu menyampaikan hal ini kepada audiennya langsung merasa terhibur. Ada rasa aman yang instan. Oh, ternyata masuk surga itu gampang ya teman-teman, nggak usah repot. Dan hadis yang sahih biasanya lebih realistis dan menekankan pada konsistensi, yaitu istiqomah, serta proses yang mana bagi sebagian orang itu kedengarannya melelahkan. Yang kedua, jebakan logika yang penting kan isinya baik. Ini dia tentang paling populer kalau ada orang yang diingatkan tentang hadis palsu. Ia mengatakan, ya mendinganlah, kan isinya baik untuk mengajak orang berbuat baik daripada mengajak maksiat. Niatnya memang mulia teman-teman, pengen memotivasi umat. Istilahnya targhib dan tahrib, kabar gembira dan ancaman. Tetapi masalahnya dalam Islam tujuan yang baik gak bisa menghalalkan cara yang salah teman-teman. Mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW untuk sesuatu yang gak pernah beliau ucapkan, itu adalah perkara yang serius. Banyak orang menyukai hadis palsu karena mereka cuma hanya fokus kepada outputnya saja, yaitu orang jadi rajin dalam ibadah tetapi abai sama inputnya, yaitu kejujuran sumber. Akibatnya batas antara agama yang murni dan cerita karangan menjadi kabur. Yang ketiga, efek drama dan goncangan emosional. Ceramah yang laku itu biasanya yang bisa mengaduk-ngaduk emosi. Kalau nggak bikin menangis, bombay sampai tisu itu habis, ya bikin ketakutan setengah mati teman-teman, sampai ia merinding. Hadis palsu sering kali punya bumbu drama yang overdosis. Nah, ancaman mengerikan banget teman-teman. Semisal cerita detail tentang siksa kubur yang bentuk ularnya sebesar gunung, atau dosa 1 kali ninggalin sholat yang hukumannya dibakar jutaan tahun di neraka. Nah, kisah sedihnya menyayat hati. Cerita-cerita mengharu tentang masa kecil Nabi Muhammad atau para sahabat yang kadang ditambah-tambahkan biar makin dramatis. Penceramah suka pakai ini karena efektif untuk mengunci perhatian jemaah. Jemaah jadi nggak ngantuk teman-teman. Kalau penceramah cuma membacakan hadis yang sahih, yang teksnya pendek dan padat, kadang audien merasakan datar atau kurang greget. Kita ini penikmat sinetron, jadi kalau ceramah ada nuansa sinetronnya, ya langsung klik. Nah, yang keempat teman-teman, yaitu menjamurnya fenomena penceramah instan dan copy paste. Zaman sekarang
hanya dengan modal jadi penceramah, kadang cuma hanya butuh retorika yang bagus, penampilan yang meyakinkan, dan panggung. Gak semua penceramah punya latar belakang pendidikan agama yang mendalam sampai kepada level yang bisa meneliti sanad, yaitu jalur periwayatan hadis. Meneliti hadis, teman-teman, itu kerjaan yang sangat berat. Harus buka kitab yang tebal-tebal, mengecek biografi para perawi dari abad ke abad, dan paham ilmu mustalah hadis. Jadinya jalan ninja yang diambil adalah copy paste. Apa yang dibaca di buku-buku cerita Islam zaman dulu, apa yang didengar dari guru sebelumnya, atau bahkan apa yang lagi viral di grup WhatsApp, langsung saja dicomot dan disampaikan ke mimbar tanpa di-sharing terlebih dahulu. Akhirnya hadis palsu berputar-putar di lingkaran setan yang gak akan kelar-kelar karena dianggap benar secara turun-temurun. Lalu yang kelima, selera pasar lebih suka kepada dongeng daripada hukum. Mari kita bedah psikologis audien. Kalau ada pengajian yang bahas tentang bab taharah, dari cara bersuci, najis, wudhu, atau hukum waris secara mendetail, yang datang itu biasa sedikit sekali, teman-teman. Dan yang dengarinya banyak yang mengantuk karena memikir secara keras. Tetapi kalau pengajiannya judul materinya seperti misteri karomah wali atau kisah pemuda yang mengguncang aras, wah, masjid bisa saja penuh, teman-teman, sampai sesak ke pelatarannya. Kita ini masyarakat yang berbasis budaya lisan dan menyukai cerita. Hadis palsu sering sekali dikemas dalam bentuk cerita-cerita ajaib, mistis, dan heroik. Penceramah akhirnya menuruti hukum pasar, yaitu supply and demand. Apa yang disukai pasar itu yang diproduksi oleh mereka. Yang keenam, gengsi dan validasi sosial penceramah. Ada tekanan tersendiri, teman-teman, bagi seorang penceramah untuk selalu terlihat mengetahui segala hal dan mempunyai materi yang baru atau langka. Kalau cuma menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat, amal tergantung kepada niatnya, jemaah bakal merasa itu kan pelajaran anak TK ataupun anak TPA. Nah, demi memukau jemaahnya dan biar dianggap punya ilmu yang sangat luas, dicarilah riwayat-riwayat yang aneh, yang asing, dan jarang didengar. Sayangnya, riwayat yang asing dan bombastis ini sering sekali bersumber dari kitab-kitab yang tidak kredibel atau hadis yang statusnya itu palsu ataupun lemah banget. Dampak buruknya, teman-teman, yang sering gak disadari, meskipun kedengarannya kan cuma motivasi saja, pelan-pelan hadis palsu ini merusak agama dari dalam, teman-teman. Bikin orang itu meremehkan ibadah utamanya. Orang jadi mikir, buat apa sholat yang wajib 5 waktu dengan susah payah kalau ada amalan zikir muter tasbih 5 menit yang bisa menghapus semua dosa kita selama seumur hidup. Bikin Islam kelihatan gak logis. Orang-orang yang kritis atau non-muslim kalau mendengar hadis yang terlalu mengada-ngada dan gak masuk akal, semisal ada burung di surga yang kalau rontok bulunya jadi bidadari, mereka bakal menganggap Islam itu agama apa? Agama dongeng apa? Bukan agama yang ilmiah. Lalu hadis palsu ini juga meracuni akidah. Agama yang dibangun di atas kebohongan, padahal Islam adalah agama yang sangat ketat menjaga validasi datanya. Jadi karena orang itu suka, ya karena hadis palsu itu kan enak didengar, gampang diamalkan, pahalanya besar. Katanya bikin emosi kita naik turun, dan penceramahnya gak perlu repot-repot untuk memikir keras buat menyampaikannya. Ini adalah kombinasi yang sempurna antara kemalasan berpikir umat dan kebutuhan panggung penceramah. Melihat fenomena di atas, teman-teman, menurut teman-teman langkah apa yang paling efektif yang bisa kita lakukan sebagai jemaah kalau kebetulan mendengar penceramah favorit kita menyampaikan hadis yang mencurigakan? Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.